Terima kasih Bu Jessi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya beberapa minggu lalu saya dikontak Ibu Jessi untuk mencoba membagi pengalaman sebenarnya, bagi pengalaman terhadap apa sih yang sudah saya kerjakan di bidang gaya berat ya khususnya. Jadi saya langsung saja mulai presentasinya mungkin ya sambil memulai. Baik, baik semuanya. Jadi saya ucapkan selamat pagi sekali lagi. Jadi saya perkenalkan kembali, saya Brian Bramanto. Saat ini saya berada di dua tempat sebenarnya. Jadi saya ada di kelompok ilmuwan geodesi di Institut Teknologi Bandung, dan juga saya sedang mengambil S3 di Norwegia University of Life Science, di mana sebenarnya fokus bidang saya sebenarnya adalah di bidang gaya berat ya, di bidang geodesi fisik dan hidrologi sebenarnya. Nah, kalau rekan-rekan di sini ada yang ingin berkorespondensi kepada saya, mungkin terkait pengolahan data dan segala macamnya, bisa dihubungi langsung saja di email yang di bawah ini, di brian@ftb dari tb.ac.id atau juga di brian.bramanto@nmbu.no. Jadi presentasi kali ini saya cuman akan sedikit membahas tentang gaya berat, apa sih konsep dan juga beberapa aplikasinya di bidang ilmu sains sebenarnya, ilmu sains kebumian. Seperti itu. Jadi kalau tadi Ibu Jessi bilang mungkin banyaknya di ITENAS itu menggunakan untuk aplikasi sipilan ya, sipil. Jadi kalau di sini saya akan coba dari sudut pandang lain, perspektif lain, di mana untuk aplikasi di bidang kebumian atau ilmu sains di bidang kebumian. Saya tidak akan banyak-banyak presentasi kali ini, saya hanya bagi menjadi dua part. Yang pertama adalah selayang pandang, di mana saya coba membahas sedikit apa sih gaya berat gitu. Mungkin saya akan mendefinisikan gaya berat ini dalam bahasa yang lebih mudah nih. Mungkin kalau sebelumnya diajarkan oleh Ibu Jessi dengan bahasa yang matematis, saya coba di sini meringkasnya, meramunya menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Baik, langsung saja. Pertama, jadi kalau kita ingat sebenarnya konsep pertama kali itu adalah yang gambar di samping nih. Ini adalah gambar apel ya. Kenapa saya munculkan gambar apel di sini? Karena memang pada awalnya Isaac Newton pertama kali mencoba mencari tahu sih apa sih gaya alami yang bekerja di bumi gitu. Dia pengen mencari tahu, dan inspirasi itu datang ketika apel itu jatuh ya. Apel itu jatuh dan kalau ceritanya dia kena kepalanya kan, seperti itu. Dan sehingga ketika dia kejatuhan apel tersebut, dia mendapatkan inspirasi bahwa ada gaya tarik nih ke bawah gitu kan, gaya tarik alami yang bekerja di bumi ini gitu, yang disebut gravitasi sebenarnya, gravitasi. Nah, tadi dari awal saya di judul materi kali ini adalah gaya berat ya. Sebenarnya bedanya apa sih gaya berat dengan gravitasi? Jadi secara definitif sebenarnya berbeda ya. Antara gaya berat dan gravitasi itu dua hal yang berbeda. Jadi makanya di sini saya tulis pada poin pertama, gaya berat tidak sama dengan gravitasi. Saya sedikit bahas dulu tentang gravitasi. Jadi hukum Newton tentang gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar dua buah partikel ya, dua buah partikel yang memiliki massa dengan dipisahkan oleh jarak r. Dan mungkin ini sudah sedikit diberikan di kelas bagi yang ikut kelas geodesi fisik ya. Ini sedikit diberikan di kelas bahwa gaya gravitasi didefinisikan sebagai berikut ya, proporsional terhadap massa kedua buah partikel dan berbanding terbalik terhadap jarak kuadrat. Ini definisi umum tentang gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi yang declare oleh Newton. Nah, pertanyaannya nih sekarang, apa sih gaya berat ini kalau tadi disebutin bahwa gaya berat itu berbeda dengan gravitasi? Nah, lanjut kita lihat nih, ada anggap di sebelah kirinya ya bumi berbentuk bola gitu. Kita anggap seperti ini. Kita juga kalau ketika di bumi ada berbagai fenomena fisik yang terjadi di bumi nih. Sekarang kita ingat bahwa gaya gravitasi itu akan selalu menuju ke pusat massa bumi ya. Jadi ketika seperti apel jatuh ke bawah itu kan tertarik ya ke bawah, itu selalu menuju ke pusat massa bumi. Jadi kalau di sini ada pusat massa bumi dan kemudian kita berada di sini, maka kita memiliki gaya gravitasi yang menuju ke arah pusat massa bumi. Seperti ini. Ini adalah gravitasi. Nah, ada fenomena fisik lainnya yang terjadi di bumi, yaitu bumi berotasi pada sumbu kutubnya. Jadi kalau kita
seperti di gambar sini, ada kutub di sini, sumbu poros kutub, kemudian bumi berotasi terhadap porosnya. Dan gaya yang bekerja adalah gaya mengakibatkan adanya gaya sentrifugal di sini, yang mengarah keluar dari putaran tersebut. Dan ini didefinisikan sebagai rumus di bawah ini, rumus berikut ini, yang berhubungan dengan massa bumi di sini, kemudian kecepatan rotasi sudut ini, dan juga R. R ini adalah jarak dari kutub, dari sumbu poros kutub ke jarak di titik pengamatan kita. Jadi kalau dari sini, R-nya adalah dari sini sampai ke sini, tegak lurus ya di sini. Itu adalah R-nya. Nah, karena kita ada dua gaya yang bekerja di sini, ada gaya gravitasi yang ke arah bumi dan juga gaya sentrifugal yang keluar dari arah bumi, maka gaya berat itu didefinisikan sebagai penjumlahan antara gaya gravitasi dengan gaya sentrifugal, seperti itu. Jadi gaya berat itu tidak sama ya dengan gravitasi, karena gaya berat itu ada gaya sentrifugal yang bekerja, kurang lebih seperti itu. Ini definisi yang ringkas ya, yang paling mudah untuk dicerna oleh kita gitu. Ini adalah, sekali lagi, gaya berat adalah gravitasi ditambahkan dengan gaya sentrifugal. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kalau kita sudah definisikan gaya berat seperti itu, apakah nilai dari gaya berat akan sama di seluruh lokasi? Jawabannya tidak ya. Jadi gaya berat itu, gaya sentrifugal, kenapa tidak? Karena gaya sentrifugal ini sangat bergantung terhadap R yang tadi yang jarak dari kutub ke titik lokasi pengamatan kita. Jadi nilainya akan bergantung terhadap lintang. Kalau saya contohkan seperti itu, kalau ketika ada kita mengamati di pas di kutubnya, di sumbu porosnya tersebut, maka tidak ada R kan, R sama dengan 0. Kalau kita ingat rumus sebelumnya ada faktor pengali R, maka tidak ada gaya sentrifugal yang bekerja ketika kita mengukur di daerah poros ya, di daerah kutub seperti itu. Tidak ada gaya sentrifugalnya. Ketika kita di lintang menengah, kita memiliki gaya sentrifugal nih. Yang nilainya kalau di sini saya tuliskan menengah, karena nilai sentrifugal akan maksimum di ekuator, karena jarak R-nya adalah yang paling panjang di sini. Seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita coba ingat lagi bahwa gaya berat adalah gravitasi ditambahkan dengan gaya sentrifugal, maka gaya berat di kutub itu paling besar lebih besar ketimbang di gaya berat di ekuator, seperti itu. Jadi gaya berat kutub lebih besar daripada gaya berat di lintang menengah, dan lebih besar daripada di lintang 0 atau di ekuator, seperti itu. Jadi sudah jelas ya bahwa nilai gaya berat akan berbeda nih, tergantung lintangnya pertama. Di sini saya contohkan nilainya itu seberapa beda sih. Ternyata kalau kita ingat kan mungkin gaya gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat ya. Nah, di sebelah kanan ini sudah saya coba simulasikan nilai dari gaya sentrifugal ya, atau centrifugal acceleration dari lintang 0 atau di ekuator. Pak Brian, di-cut dulu bentar. Tadi ada yang aja klik itu. Tolong di-resume presentasinya lagi. Mohon maaf. Siap. Di-resume. Oke. Jadi memang kekurangannya Google Meet ini kita tidak bisa nge-mute seluruh peserta ya, nggak bisa nge-mute ininya. Jadi mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Misalkan tidak apa-apa, Bu. Tadi di sini sudah ya. Kalau yang di sini sudah ya. Kita lanjutkan saja di sini. Nah, di sini ini saya coba simulasikan nilai dari gaya sentrifugal yang bekerja dari lintang 0 hingga ke lintang kutub. Tadi sudah kita definisi sebelumnya bahwa di kutub tidak ada gaya sentrifugal ya, maka nilainya 0 di sini. Nah, perbedaannya itu ketika di ekuator adalah hanya berbeda sebesar 0,035 meter per second kuadrat. Jadi kalau kita jumlahkan, kalau ketika di ekuator adalah nilainya 9,8 meter per second kuadrat, di kutub maksudnya, di kutub 9,8 meter per second kuadrat, maka di ekuator 9,7 sekian meter kuadrat. Nah, kalau di sini saya coba yang kiri, saya coba gambarkan ya, ilustrasikan ketika kita di kutub, kemudian ada gaya gravitasi ke bawah,
Karena tidak ada gaya sentrifugal, maka nilai gaya beratnya akan sama dengan nilai gravitasinya tersebut. Ketika di lintang menengah, kita sama, gaya gravitasi akan menuju ke pusat massa bumi, dan karena ada gaya sentrifugal, di sini yang warna pink, kemudian gaya beratnya kita jumlahkan akan menjadi seperti berikut. Kita karena penjumlahan vektor akan menjadi resultan, jadi gaya beratnya didefinisikan di garis warna oranye tersebut seperti ini. Dan nilainya akan semakin lebih kecil ya daripada tadi sebelumnya. Gaya gravitasinya kan nilai panjangnya, misalkan di sini panjangnya segini, kemudian karena adanya penjumlahan di sentrifugal, maka panjangnya dia berkurang. Dan di ekuator, karena dia satu arah ya, satu arah satu sumbu, yang satu mengarah ke kiri gaya gravitasi dan satu mengarah ke kanan gaya sentrifugal, maka dia paling terreduksi paling banyak nih di sini. Jadi ini adalah ilustrasi dari gaya berat yang terjadi ketika di kutub, kemudian lintang menengah dan di ekuator. Jadi semakin kecil yang di ekuator ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi kita sudah ingat bahwa gaya berat bergantung pada lintang. Sekarang jika kita amati, misalkan saya ambil contoh ketika permukaan buminya datar ya, permukaan bumi datar, kemudian kita densitas massa di bawahnya sama semua, misalkan batu gamping semua gitu ya. Kita ukur gaya berat di lokasi 1, kemudian di lokasi kedua, kemudian kita ukur gaya berat di lokasi ketiga, maka nilainya variasinya akan stabil ya, akan konstan ya di semua lokasi seperti ini. Tapi kita perlu ingat bahwa ada anomali densitas mungkin terjadi, mungkin di bawahnya ada material batuan yang berbeda, kemudian ada penyusun yang berbeda, kemudian ada anomali lainnya, maka ketika kita mengukur gaya berat di 3 titik ini, kita akan bisa dapatkan nilai seperti berikut. Siapa tahu nilainya bisa seperti berikut. Ketika ada perbedaan anomali densitas di sini, nilainya akan semakin bertambah atau berkurang di sini sebenarnya. Tergantung densitasnya apakah dia lebih besar dibandingkan sekitarnya atau lebih kecil. Kalau di sini lebih besar, maka variasinya akan menjadi puncak ke atas ya. Kalau dia nilai anomali densitasnya lebih kecil, dia akan ke bawah, cenderung ke bawah, seperti itu. Jadi tadi saya sebutkan tergantung terhadap variasi dari densitas penyusun bumi. Misalkan material, pertama tadi gamping, apakah di bawahnya ada emas, misalkan ya, makanya banyak metode geofisika dipakai atau metode pengukuran gaya berat ini dipakai di eksplorasi, karena bisa mencoba mendeteksi atau sebagai langkah awal untuk mendeteksi apakah ada anomali atau tidak. Dan anomali itu nantinya diinterpretasi oleh para geologis, para geofisis itu sebagai material yang berharga, misalkan batu bara, emas, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya sekadar material, itu juga bisa anomali itu karena adanya hidrologi nih. Jadi di sini karena di material penyusunnya ini penuh dengan air, misalkan di poros-poros batuannya itu ada air banyak itu, dan air itu kan bervariasi ya, tergantung musim, misalkan musim panas, musim hujan, dia akan nilainya juga bervariasi di situ. Jadi faktor hidrologi juga mempengaruhi juga variasi dari gaya berat, meskipun faktor hidrologi ini sangat kecil pengaruhnya. Nah, kalau rekan-rekan semua mengukur gaya berat di seluruh permukaan bumi ya, seluruh permukaan bumi kita berhasil mengukur gaya beratnya, kira-kira gambaran gaya berat, anomali gaya berat itu akan seperti ini. Saya sebut anomali karena dikurangi dengan tadi nilai 9,8 tadi ya, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini ketika kita dapat mengukur gaya berat, kemudian dikurangi nilai gravity standar itu, gaya berat standar itu, maka kita akan lihat bahwa variasinya akan seperti ini. Dan variasi ini menunjukkan hal-hal yang menarik nih bagi para geosciences ya. Seperti misalkan di Indonesia nih, ada anomali rendah, kemudian ini ada anomali tinggi ya. Ini yang warna biru muda, kemudian dilanjutkan dengan warna kuning. Nah, itu adalah zona subduksi nih. Kalau di Indonesia, zona subduksi di sepanjang Sumatera, kemudian Jawa, ini kita bisa definisikan dari gaya berat itu adalah sebagai zona subduksi. Yang mana satu lempeng kerak bumi lainnya lebih berat ketimbang kerak yang lainnya. Di sini kan ada perpotongan antara beberapa lempengan ya. Jadi lempeng satu densitasnya berbeda dengan yang lainnya, maka menghasilkan anomali seperti ini nih.
Jadi ini salah satu insight yang bisa kita amati dari gaya berat tersebut. Salah satu contohnya. Jadi sangat menarik nih kalau kita bisa mengamati variasi dari gaya berat di seluruh permukaan bumi. Terutama khususnya kalau bidang saya, karena memang di ilmu kebumian ya, ilmu geosciences, saya sangat menyukai kalau ada anomali nih. Kalau tidak ada anomali itu tidak menarik sebenarnya. Tapi kalau ada anomali kita bisa interpretasikan sebagai hal-hal yang berbeda. Nah, kita mengukurnya pakai apa sih gitu? Jadi banyak yang kita bisa gunakan nih. Mungkin saya urutkan dari yang akurasi paling rendah ya. Dari akurasi 5-20 mikrogal itu ada gaya berat gravimeter relatif. Ini adalah Skintrax CG05 yang mungkin banyak dipakai di Indonesia, juga banyak dipakai ini. Untuk pengukuran eksplorasi, untuk pengukuran gaya berat lainnya itu banyak menggunakan gaya berat relatif. Kenapa disebut relatif? Sama seperti GPS ya. GPS kita kalau kan namanya juga relatif, dia harus terikat di satu posisi atau satu nilai gaya berat yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi misalkan ada satu titik nilainya 9,8, yang kita ukur dengan gravimeter relatif ini adalah 0, sekian. Jadi cuma perbedaannya dari titik yang diukur ke titik referensi, kurang lebih seperti itu. Maka disebut dengan gaya berat relatif. Nah, sisanya yang ini warna kuning ini Badan Informasi Geospasial memilikinya. Ini adalah absolute gravimeter E10 atau E10. Dia akurasinya sekitar 10 mikrogal, dan ini kenapa disebut absolut? Karena dia mendapatkan langsung nilai 9,8 tersebut tanpa harus mengikat ke titik yang diketahui nilai gaya beratnya. Dan kemudian saya di Norwegia sendiri banyak menggunakan alat ini, gravimeter absolut, dengan presisi atau tingkat akurasi yang lebih tinggi lagi. Dan satu alat yang paling teliti sampai saat ini untuk mengukur gaya berat adalah superconducting gravimeter ini. Dan ini sangat susah perawatannya ya, karena harus menggunakan helium dan segala macamnya untuk memastikan bahwa alat tersebut atau bacaan yang diamati itu presisi. Jadi ini paling kompleks lah di sini. Nah, kalau dari seluruh alat ini yang paling mahal adalah absolute quantum gravimeter dengan absolute gravimeter ini, FG5. Jadi harganya lebih dari 5M kalau tidak salah, kalau dirupiahkan ya. Tapi memang itu dibutuhkan, khususnya nanti kalau di bidang geodesi kita harus memiliki jaring gaya berat yang memiliki titik-titik absolut untuk keperluan geoid ya, misalkan seperti itu. Kalau di geofisika juga bisa untuk menentukan titik kontrol dari mereka untuk titik eksplorasi selanjutnya. Nah, ini kan saya sebutkan ini gaya berat untuk alat ukur gravimeter yang di darat ya, kita ukur di darat. Sebenarnya kita bisa lakukan juga dengan menggunakan satelit observasi. Yang pertama adalah GRACE, dan juga yang kedua adalah GOCE yang dimiliki dari ESA. Ini kayak data GRACE ini bisa diunduh secara gratis, dan sekarang pun sudah ada satelit terbaru, GRACE FO, atau Graph Following Observation. Itu bisa diunduh secara gratis di webnya NASA tersebut. Nah, tadi meskipun kita tahu bahwa gaya berat itu mengandung sinyal, bisa mengamati densitas atau bisa mengamati adanya anomali ya, anomali apakah ada emas atau ada material lain yang penyusun di bawahnya, tapi kita perlu tahu juga bahwa gaya berat ini sebenarnya cukup rumit ya, karena kalau kita ingin mengamati satu sinyal tersebut, misalkan ingin mengamati sinyal emas atau material lain, batu bara segala macam, kita harus ingat bahwa gaya berat itu mengandung banyak sinyal nih di sini. Ada sinyal air tanah, hidrologi, ada sinyal atmosfer, dan semuanya ini terkandung di dalam data gaya berat tersebut. Jadi kalau umumnya kita harus lakukan reduksi gaya berat dengan melakukan koreksi hidrologi, kemudian dengan melakukan koreksi pasang surut bumi dan laut, juga melakukan koreksi pembebanan atmosfer. Kalau ada kejadian seismik, kita juga harus koreksi datanya. Dan kita juga perlu tahu juga bahwa gaya berat ini bisa dari amplitude, kita bisa mengamati dari yang amplitude tergantung alat ya. Kalau tadi kan paling akurasinya paling bagus 2 mikrogal ya. 2 mikrogal artinya kita bisa mengamati air tanah, atmosfer, seperti itu. Itu juga bisa kita amati dari situ. Dan satu lagi yang perlu kita ingat bahwa gaya berat ini memiliki variasi temporal, artinya berbeda terhadap waktu juga, selain berbeda terhadap lokasi ya.
Jadi selain lokasi tadi, kita terhadap waktu juga berbeda. Karena seperti contohnya kita sekarang kalau dipasang surut laut, itu kan ada pasang dan kemudian ada surut. Sama di data gaya berat pun, di bumi pun juga terjadi seperti itu. Ada pasang dan surut dan itu teramati di data gaya berat. Dan ini adalah contoh sinyal kalau ketika saya mengukur data dengan menggunakan superconducting tadi, dan kemudian saya coba dekomposisi masing-masing sinyalnya. Yang pertama ini adalah sinyal pasang surut akibat dari pasang surut bumi nih. Maka pasang surut juga terjadi nih, bumi itu juga kembang kempis. Nggak hanya cuman air yang kita lihat kan pasang dan surut. Ternyata bumi itu juga mengembang dan mengempis sama seperti kejadian di pasang surut air laut. Kemudian di sini variasi gaya berat akibat dari atmosfer, kemudian di sini variasi gaya berat akibat adanya pasang surut laut. Ini pergerakan kutub pun akan teramati di data gaya berat kita. Dan ini variasi gaya berat akibat dari perubahan muka air tanah. Dan ini adalah residunya yang mungkin diasosiasikan terhadap kejadian seismik. Bisa ada gempa, kemudian segala macamnya. Jadi data gaya berat itu datanya kita mengamatinya gampang, cuman ternyata sinyal yang terkandung di dalamnya sangat banyak gitu. Jadi kalau kita mau melakukan analisis atau interpretasi dari data gaya berat, kita harus ingat dulu bahwa data gaya berat mengandung banyak sinyal, dan kita harus memisahkan mana sinyal yang ingin kita inginkan dan mana yang sinyal yang kita buang. Kalau yang kita tidak inginkan biasanya kan kita buang tuh, kayak misalkan kita nggak butuh sinyal pasang surut, dan sinyal-sinyal lainnya kita buang semua agar anomali yang didapatkan adalah anomali yang kita inginkan, misal anomali untuk mencari batu bara dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, ini tadi saya sudah selayang pandang saja untuk data gaya berat tersebut. Jadi saya coba bahasakan dengan lebih mudah, kira-kira gaya berat itu seperti apa. Dan kemudian selanjutnya lanjut ke bagian terakhir, sebenarnya di sini adalah aplikasi dari gaya berat tersebut. Mungkin saya tidak akan banyak berhubungan dengan bidang sipil, tapi saya akan lebih banyak ke bidang sains ya, ke bidang kebumian. Pasti yang pertama, karena saya juga latar belakang geodesi, saya coba ambil untuk keperluan di geodesi sebenarnya. Jadi gaya berat itu kita gunakan untuk menentukan geoid ya, atau apa sih geoid itu? Mungkin adalah referensi nol dalam suatu sistem tinggi gitu. Biasanya entah itu MSL ataupun di sini geoid. Kenapa banyak menggunakan geoid? Karena ketika kita berada di topografi, kan kita tidak bisa mengukur tuh pasang surut. Kita hanya bisa mengukur pasang surut itu hanya di laut ya, hanya di bagian laut saja. Dan ketika kita mengukur kerangka atau titik referensi tinggi di topografi, kita harus lakukan leveling. Dan bagi beberapa orang itu pekerjaan, bukan beberapa orang ya, pekerjaan leveling itu simple, cuman memang butuh perhatian khusus ya, karena kita harus kalkulasi yang sangat tinggi dan banyak koreksi yang harus diterapkan di dalamnya untuk mendapatkan akurasi sangat tinggi. Sehingga geoid ini atau pengukuran dengan gaya berat ini salah satunya kalau menurut saya lebih mudah gitu. Karena kita bisa mengamati dengan cukup rapat. Kalau sekarang BIG sudah mengamati dengan airborne ya, pesawat, dan kita lakukan pemodelan geoid untuk seluruh Indonesia. Sedang kita lakukan bersama BIG ya. Kemudian kenapa kita butuh geoid sebenarnya selain sebagai referensi titik nol ini, karena kita juga tahu ya, ada kalau kita mengukur pakai GNSS kita dapat ketinggian ellipsoid. Kenapa kita nggak pakai ellipsoid aja? Karena geoid ini memiliki artifisial yang sebenarnya gitu. Misal air itu kan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Nah, dengan data referensi tingginya dari geoid, kita bisa menentukan dengan baik dan si fenomena fisik tersebut. Jadi air itu pasti akan mengalir dari tinggi ke yang rendah. Kalau yang dengan menggunakan ellipsoid, ini kan hanya pendekatan matematis. Mungkin itu bisa terjadi kebalikannya. Jadi tidak sesuai dengan keadaan fisik di lapangan. Maka kalau kita mengukur GNSS, banyak kan kita melakukan konversi dulu ke tinggi ortometrik dengan dikurangkan dengan nilai undulasi geoidnya. Gitu. Dan ini yang pernah saya lakukan ya untuk mencoba menghitung geoid seluruh dunia, satu alam jagat, bukan satu alam jagat, satu alam dunia dengan menggunakan data gaya berat. Perhitungannya mungkin Ibu Jessi atau Pak Joni Kahar sudah mencoba mendeskripsikan seperti ini ya,
dengan rumus integral cacing seperti ini. Cuman kalau saya tawarkan atau saya juga pernah mengkomputasi dengan perhitungan lain dengan menggunakan prinsip fast Fourier transform, sehingga perhitungan data gaya berat ini menjadi geoid bisa lebih cepat gitu. Dan inilah rumusnya seperti ini, dan kebetulan software sendiri kita sudah buat, saya sendiri sudah buat. Jadi mungkin nanti kalau ada yang tertarik gitu ya di ITENAS sendiri untuk melakukan penelitian geoid, mungkin bisa korespondensi ke saya atau ke Bu Jessi untuk lebih lanjutnya ya. Jadi kalau ada yang tertarik sebenarnya, yang sudah buat. Kemudian, nah yang menarik tuh kalau kita tadi kan saya kalau geoid itu kan statis ya, cuma satu posisi satu waktu udah untuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika kita mengamati gaya berat atau graviti secara temporal, kita bisa melakukan pemantauan nih. Salah satunya adalah pemantauan hidrologi yang sering saya lakukan di sini. Ini adalah data anomali gaya berat ketika kurang lebih 1 tahun lah. Jadi di sini kita, misalkan di sini nih, di daerah Afrika ini kita lihat kan ada nilainya positif, negatif, kemudian berkebalikan nih. Jadi warna merah dan merah birunya dikebalikan. Ini fenomena-fenomena yang terjadi di Afrika, kemudian di Amerika, Sungai Amazon ini, kemudian di Afrika, kemudian di Asia ini sangat berkaitan dengan fenomena hidrologi. Kalau yang di Asia ini, kita kalau rekan-rekan tahu, itu adalah berkaitan dengan fenomena angin muson ya, di sini. Dan juga perubahan hidrologi ini juga terjadi akibat perubahan dari volume glasier yang terjadi di Greenland seperti ini. Jadi ini salah satu yang menarik sih sebenarnya kalau kita dengan menggunakan data gaya berat, kita bisa melihat sesuatu yang terjadi secara global di sini. Nah, saya juga melakukan data gaya berat ini untuk mengamati dinamika hidrologi di BIG. Jadi seluruh data-data yang tidak kita inginkan, tadi kan kita tahu ada data pasut, ada data polar motion, ada segala macamnya, itu saya hilangkan dulu dengan menggunakan model yang ada di sini, sudah dijelaskan di sini. Sehingga yang tersisa adalah data hidrologi nih, data hidrologi. Ini hasilnya data hidrologinya kurang lebih seperti ini. Mungkin kira-kira apakah ini benar-benar data hidrologi nih? Saya coba, kebetulan di BIG sendiri mereka punya sumur pantau yang mengamati muka air tanah di lokasi tersebut, dan saya coba korelasikan, dan nilainya memiliki bentuk yang sama ya di sini. Jadi yang warna biru ini adalah gaya berat yang teramati, residu gaya berat yang teramati, dan warna hijau ini adalah variasi muka air tanah dengan kurang lebih variasinya setengah meter lah. 0,2 sama 0,2 jadi setengah meter, kurang lebih setengah meteran di situ. Dan ini sangat berkorelasi tinggi nih. 0,84 yang artinya berkorelasi sempurna, berkorelasi kuat maksudnya. Di sini. Jadi ternyata gaya berat ini kita bisa amati, benar-benar bisa mengamati data hidrologi nih gitu di sini. Finding saya waktu saat itu. Jadi hubungannya setiap 1 meter kenaikan muka air tanah itu perbedaan gaya beratnya kurang lebih sekitar 15 mikrogal ya. Kalau ini kan 153 nanometer per second kuadrat. Kalau umumnya bahasa yang lebih mudah adalah mikrogal. Jadi 15,3 mikrogal. Ini. Kemudian riset saya di Norwegia sendiri juga sama tentang hidrologi. Saya mencoba mereduksi, menghilangkan data-data yang warna biru ini adalah data pengamatan gaya berat saya. Ini tuh kira-kira kenapa ya gitu. Waktu dulu saya berpikir kenapa dia datanya naik turun seperti itu. Dan saya modelkan sinyal dari hidrologi, yaitu dari kelembapan tanah, soil moisture, kemudian juga dari air tanah, dan juga dari salju. Saya jumlahkan ketiga komponen ini, dan hasilnya dia menyerupai seperti ini nih. Jadi data gaya berat yang kita amati tersebut juga terkandung sinyal salju bahkan ya. Salju bisa teramati juga di data gaya berat tersebut. Nah, kenapa saya harus mengkoreksi ini? Karena tujuan awal saya di Norwegia ini sebenarnya untuk melakukan pengamatan deformasi. Jadi segala pengamatan yang mengganggu, seperti di sini kan sinyal hidrologi mengganggu ya, saya harus hilangkan terlebih dahulu. Sehingga kalau kita hilangkan data gaya berat, data hidrologi ini, kita dapat data gaya berat yang lebih akurat atau lebih presisi untuk keperluan kita. Dan saya bisa dapatkan bahwa ada tren penurunan setelah saya koreksi data gaya berat tadi, saya koreksi, kemudian saya dapatkan penurunan data gaya berat nih, ada
kurang lebih 1 mikrogram per tahun. Yang artinya di daerah tersebut ada land uplift ya, land uplift, jadi naiknya permukaan. Kalau di Bandung kan mungkin terkenal dengan land subsidence ya, penurunan muka tanah. Kalau di Norwegia penaikan muka tanah sebesar 6,2 mm per tahun. Di Norway sendiri hal ini disebabkan oleh glacial isostatic rebound ya, karena zaman dulu di daerah glacier itu pembebanan massa esnya itu sangat banyak, dan sekarang kan sudah semakin menipis sehingga bebannya itu semakin berkurang dan land uplift akan jadi karena tidak adanya yang menekan, tidak ada gaya yang menekan daratan tersebut, jadi daratannya naik sebesar di area ini adalah sebesar 6 mm per tahun. Gitu. Nah, kalau kita mengukur gravity dengan subsidence di Indonesia, misalkan di Bandung, maka trennya nanti positif ya, naik ke atas karena dia land subsidence. Kalau land uplift kebalikannya, dia turun dia gaya beratnya. Jadi hubungannya negatif, berkebalikan antara land subsidence, antara penurunan muka tanah dengan variasi dari gaya berat tersebut. Nah, saya juga pernah melakukan untuk pemantauan koseismik. Jadi di sini mungkin ada yang ingat, ada yang mengetahui juga bahwa kita di bagian Sumatera, di Aceh, kita memiliki gempa yang masif ya. Dari tahun 2002 sampai 2016 ada tercatat 11 kali gempa dengan magnitudo 7,5 dan 2 diantaranya hingga 8,6 dengan 9,1 magnitudo ya di sini. Dan dengan pemantauan data gaya berat tersebut, saya bisa mengamati nih pemantauan koseismik. Dan yang pada tahun 2004 anomalinya berbentuk seperti ini, dan tahun 2012 anomalinya berbentuk seperti ini ya. Dan ini sangat berhubungan dengan vokal mekanisme atau aktivitas yang terjadi. Jadi di sini karena terjadi akibat adanya subduksi, dan yang di sini gempanya akibat dari geser ya, pergerakan lempeng yang bergeser. Kalau yang di sini adalah yang subduction. Jadi data gaya berat sendiri kita bisa mencoba untuk menjelaskan lebih jauh apa sih fenomena apa yang kira-kira terjadi gitu. Kalau dari data seismik kita kan mendapatkannya dengan seperti ini ya, dengan yang gambar bola volleyball beach ini seperti ini. Tapi data gaya berat kita bisa dapatkan cakupan yang lebih menyeluruh gitu di seluruh banyak area. Dan kita bisa definisikan di sini yang terdampak paling parah memang di bagian yang biru ini ya, biru dan merah ini. Di bagian lain tidak terlalu terdampak separah yang di bagian ini. Dan ini hasilnya kalau tadi secara area ya, kalau yang ini adalah secara time series ya, ketika kejadian gempa tersebut dari 2004 kemudian 2012. Jadi ada langsung patah gitu ya. Data variasi gaya beratnya langsung seperti ini. Nah, saya juga menggunakan data gaya berat tersebut untuk melakukan identifikasi dari struktur geologi nih. Jadi ini kebetulan saya menggunakan airborne gaya berat, dan kemudian saya coba prediksi bikin peta anomali gaya beratnya, dan saya analisa lebih lanjut nih dari data tersebut. Jadi ini ketika saya sudah kurangkan dengan Bugge correction, kita amati bahwa kalau di kanan ini sepertinya aneh ya, ada warna anomali yang jelas gitu ya, warna merah seperti ini. Ini kira-kira apa nih? Ternyata itu adalah salah satu indikasi di sini adalah adanya perubahan dari kerak benua ya ke kerak samudra gitu. Kalau kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini hubungannya adalah dengan ketebalan dari lapisan kerak tersebut. Jadi kalau kita di bagian timur area tersebut kan nilainya semakin besar ya. Ternyata nilai ketebalan lapisan kerak tersebut semakin tipis nih, salah satunya di sini. Ini yang kita bisa amati dari data gaya berat. Kemudian di situ kita bisa amati juga analisis struktur nih di sini. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya kan seperti ada ini ya, seperti ada kelurusan di sini. Dari ini kita bisa definisikan bahwa itu memang ada kelurusan di sini, dan saya coba plot yang warna biru-birunya adalah data-data kegempaan yang terjadi di sekitar lokasi penelitian tersebut. Dan akhirnya dengan kombinasi data gaya berat, kemudian kombinasi data seismik, dan kombinasi data geologi, kita waktu itu simpulkan bahwa gempa bumi yang terjadi di Tarakan pada tahun 2015 itu adalah gempa bumi dengan mekanisme sesar geser ya. Sesar geser sinistral seperti ini. Jadi menggesernya menganan seperti itu.
Nah, selain itu juga dari data berat, gaya berat tersebut kita juga bisa analisis yang lain dengan menggunakan analisis turunan. Jadi kalau di sini saya ambil contoh saja nih, ada densitasnya negatif yang lebih kecil, artinya dari sini ada yang positifnya yang lebih besar, maka anomalinya akan kurang lebih seperti ini nih, anomali gaya beratnya. Ketika kita amati dengan atau kita lakukan analisis turunan, pertama horizontal misalkan, kita akan dapatkan magnitudenya seperti ini. Dari data gaya berat yang seperti ini, kemudian kita lakukan analisa turunan, menjadi yang pertama menjadi seperti ini, dan analisa turunan kedua vertikal menjadi seperti ini. Dan dari data tersebut kita bisa lakukan interpretasi lebih baik nih. Kalau dari sini kan kita susah ya, dari data anomali Broglie ini, mana sih kira-kira batas kotak antara densitas yang negatif dengan densitas yang positif, kita akan di mana kira-kira ya, pasti ada di sekitar sini, cuman nggak tahu di mana. Tapi dengan menggunakan analisa turunan, kita bisa mendeliniasi si batas ini dengan lebih jelas. Bahwa ketika di data pertama, turunan pertama horizontal, itu adalah di nilai yang maksimum. Kemudian ketika di data turunan yang kedua vertikal, di nilai 0 di antara nilai maksimum dan minimum. Jadi kita pas banget nih, kalau kita tarik garis lurus, itu pas di batas kontak antara densitas rendah ke densitas tinggi. Seperti itu. Dan dengan menggunakan data yang tadi, yang airborne tadi, saya dapat analisa atau dapat interpretasi lagi bahwa ada kelurusan lagi di bagian selatan ya, di bagian selatan di lokasi penelitian bahwa ada satu struktur seperti sesar seperti daerah tersebut yang didapatkan dari analisa turunan pertama dan analisa turunan kedua dari vertikal dan data berat. Jadi mungkin itu sebenarnya sedikit saja saya sharing beberapa hal mengenai gaya berat, konsep, dan juga beberapa hal mengenai aplikasi dari gaya berat di bidang kebumian. Jadi sebagai catatan penutup, saya beri seperti ini ya. Gaya berat itu memang suatu hal yang rumit ya, karena tadi saya sebutkan di awal, dia mengandung banyak sinyal baik dari penyusun densitas, kemudian berbeda terhadap waktu, berbeda terhadap lokasi, kemudian ada hidrologi pun masuk di situ. Jadi kalau kita yang mencari sesuatu hal dari situ tuh akan sedikit susah karena kita harus melakukan banyak koreksi di dalamnya. Sehingga karena saling susahnya dan karena ada di geodesi ya, khususnya di sini kan geodesi fisik, banyak tulisan integral seperti itu, maka gaya berat tuh jadi seakan-akan ditakuti gitu. Seakan-akan ditakuti. Jadi, tapi sebenarnya gaya berat sendiri itu penuh arti gitu. Tadi kan kita bisa dari sebelumnya mungkin saya sharing bahwa data gaya berat bisa di hidrologi, data gaya berat bisa untuk menganalisa struktur, data gaya berat bisa untuk geoid ya, khususnya untuk di geodesi, bidang geodesi. Gitu. Nah, maka dari itu kita cobalah untuk mencoba cintai nih ya, mencoba mencintai dari data bahwa gaya berat itu nggak sesusah itu sebenarnya. Asal kita sama konsisten, kita coba mengerti, mencoba memahami sedikit demi sedikit tuh nggak sesusah itu sebenarnya. Kalaupun kesusahan untuk melakukan analisis atau kesusahan untuk melakukan interpretasi untuk pengolahan, ya banyak kok tools di dunia maya ataupun juga bisa kontak saya langsung juga untuk bantuannya, untuk sharing software dan segala macamnya. Saya juga berkenan kalau nanti rekan-rekan ada yang mau masuk ke dunia gaya berat ya sebenarnya. Dan kalau kita sudah mencintai itu, kita bisa menggunakan data gaya berat itu sebenarnya untuk memahami fenomena fisik yang ada di bumi kita sebenarnya. Jadi data gaya berat itu penuh arti nih. Tinggal bagaimana kita mencoba memahaminya ya, berusaha memahaminya data gaya berat tersebut. Dan saya rasa cukup sampai di sini saja. Jadi saya harap sih kita bisa menggunakan data gaya berat. Jangan takutlah dengan menggunakan data gaya berat seakan-akan susah itu gitu. Karena di balik kesusahan itu semua tuh banyak hal yang bisa kita pelajari nih, banyak hal yang kita bisa ambil nih, baik untuk kepentingan mitigasi, kepentingan rekayasa sipil, dan lain sebagainya, khususnya di Indonesia seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Bu Jessi. Saya kembalikan ke Bu Jessi. Terima kasih. Wah, pencerahan. Pencerahan sekali ya untuk teman-teman semua yang ambil mata kuliah geodesi fisik. Kita sempat lihat beberapa rumus yang sempat dipelajari ya. Tadi ada integral stroke, baru dipelajari juga, ternyata digunakan ya, nggak cuma sekedar dipajang aja di slide, memang digunakan di penelitian, terpakai gitu ya. Kemudian tadi juga ada koreksi Google gitu ya.
untuk koreksi Google itu juga baru dipelajari juga. Jadi ternyata semua hal yang kalian pelajari selama ini bukan tidak ada arti ya, semuanya bisa terpakai. Walaupun kelihatannya tadi seperti yang dibilang emang rumit, kelihatannya kayak rumit karena ada integral segala macam, tapi sekarang kan sudah ada softwarenya, dan kalau kita mau belajar lebih lanjut lagi itu jadi bisa lebih banyak lagi hal yang bisa kita peroleh. Ternyata dengan data gaya berat itu sendiri ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita teliti, terutama tentang kondisi fisik yang ada di bumi ini. Nah, sekarang ini sepertinya di chatroom sepi-sepi aja. Chatroom kita ini sepi-sepi aja ini. Ini mahasiswanya nggak ngerti, apa terlalu mengerti? Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Boleh langsung juga. Boleh langsung kalau mau bertanya. Silakan. Kalau saya tadi tertarik yang terkait yang di Tarakan ya. Gempa yang di Tarakan kan Kalimantan sebenarnya kan ya, itu adalah area tempat ibu kota baru kita akan berada tuh ya. Nah, betul. Kalau menurut sudut pandang Fabrian sendiri melalui data-data yang sudah ada gitu kan, kalau nggak salah Indonesia juga udah punya data gaya berat airborne untuk yang Kalimantan, kemudian juga mungkin udah pernah ngulik di wilayah Kalimantan. Kalau dari sudut pandang Fabrian terkait ibu kota baru kita yang ada di Kalimantan, benar nggak sih bebas dari potensi bencana yang besar gitu kalau dilihat dari sudut pandang gaya berat? Ya, baik, terima kasih Bu Jessi, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi memang kalau kita lihat ya sebenarnya di dunia ini tidak ada yang aman dari seismik sebenarnya ya, aktivitas seismik. Jadi kegempaan itu kan termasuk aktivitas seismik ya. Di Indonesia sendiri di seluruh lokasi Indonesia itu pasti memiliki riwayat kegempaan, baik itu di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Cuman memang di Indonesia daerah yang dianggap paling aman secara seismik adalah daerah Kalimantan gitu. Karena di daerah Kalimantan itu berbeda ya dengan di Jawa ya. Kalau Jawa kan selatannya langsung berhadapan langsung dengan subduksi zone gitu ya. Atau yang lebih kenal kita Ring of Fire gitu. Jadi di daerah Ring of Fire tersebut itu banyak aktivitas kegempaan, baik yang skalanya kecil maupun sampai skalanya besar. Kalau di Kalimantan sendiri saya melihat secara aktivitas seismik ada kegempaan tuh ada, pasti ada, cuman nilainya lebih kecil gitu. Jadi magnitudenya 5, magnitudenya kurang dari 6 seperti itu. Jadi dia dianggap lebih aman, dan itu tidak terjadi di seluruh lokasi di Kalimantan, hanya terjadi di beberapa lokasi saja. Misalkan seperti tadi contoh di Tarakan, di bagian hidung di Kalimantan tersebut gitu ya. Itu kemudian ada di bagian selatan di Banjarmasin, sekitar Banjarmasin tersebut juga ada anomali densitas yang cukup besar. Di situ mungkin ada struktur-struktur geologi lain yang mungkin seperti sesar dan kemudian patahan dan yang ada di lokasi tersebut gitu. Dari segi gaya berat dan kemudian dikaitkan dengan analisis struktur kurang lebih seperti itu. Jadi Kalimantan itu sebenarnya secara riskan atau tidak tuh lebih aman ketimbang daerah yang lain seperti itu. Makanya. Oke, jadi memang lebih aman ya dibanding wilayah Indonesia yang lain gitu ya. Kalau wilayah Indonesia yang lain kita lihat sendiri gempanya di mana-mana gitu ya, Ring of Fire-nya kelihatan jalur Ring of Fire-nya, sementara Kalimantan tuh boleh dibilang paling tidak terkena jalur Ring of Fire ini. Nah, sekarang ini udah ada pertanyaan, tapi jauh banget ya dari Geofisika ITB, alhamdulillah ada pertanyaan. Nah, ini dari Mutiara Kalbi Febrian dari Teknik Geofisika ITB. Katanya menanyakan tentang airborne gravity. Saya mau menanyakan mengenai bagaimana koreksi yang dilakukan, apakah sama dengan gravity terestrial, dan sistem pengukurannya apakah menggunakan sistem looping seperti gravity terestrial. Silakan dijawab. Ya, kebetulan kita juga sedang melakukan itu ya, sedang melakukan processing data dari mentah dari data gaya berat. Sebenarnya secara konsep sama antara data gaya berat yang di darat maupun data gaya berat yang di airborne, cuman ada beberapa perbedaan. Karena data airborne itu atau pengamatan misalkan di airborne atau di kapal itu kan bergerak ya, sifatnya dinamis gitu. Padahal kita tahu nih alat gravimeter itu sangat sensitif terhadap tilting dan segala macamnya. Karena itu di data pengamatan airborne maupun yang bersifatnya dinamis yang bergerak itu koreksinya lebih
lebih banyak gitu. Kita harus mengkoreksi dinamis seperti itu. Dan itu membutuhkan data IMU, kemudian ada data GPS juga yang teliti untuk bisa mengkoreksi lebih baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kan, apakah sistem pengukurannya menggunakan sistem looping sama seperti gaya graviti terestrial? Iya. Jadi kita tetap harus terestrial tetap kita lakukan, yaitu kita biasanya base ada di bandara. Kita ukur dulu data gaya beratnya di bandara, kemudian alat tersebut kita bawa ke pesawat, kemudian kita lakukan terbang. Kemudian pas di akhir kita ikatkan lagi untuk melakukan looping di akhirnya. Jadi pengukuran sama, konsepnya sama sebenarnya, hanya saja koreksinya sedikit lebih banyak dan sedikit lebih kompleks ketimbang pengukuran gaya berat terrestres yang menggunakan Lacoste Trombek ataupun menggunakan data Skintrax tadi ya. Seperti itu Bu Jessy.